ya kita undang, Oh iya. kita musyawarahkan apa sebenarnya yang terjadi di antara personal maupun corporate ataupun barang-barang seperti itu. Yang kedua, kita beri motivasi gambaran apakah etikanya itu etika yang berlebihan atau hanya sekedar tidak terjadi pelanggaran yang intens, yang urgen atau enggak. Oh iya. Kalau memang perlu adanya dari etika dibujuk moral, ya apa salahnya. Yang penting yang ketiga menempatkan di atas kepentingan pribadi. Kan memang pasti ada sesuatu yang menjadi ganjalan nih, permasalahan yang kita kadang-kadang kesulitan dalam mengambil sebuah keputusan. Apa itu ini dilema, apa ini masalah moral nih. Kami pun sering menjumpai, terutama di sekolah kami SMK Muhammadiyun ini kan anak-anak itu berasal dari berbagai kalangan keluarga nih. Dan rata-rata itu memang menengah ke bawah. Di mana menengah ke bawah ini terkadang di dalamnya ada masalah-masalah yang non sewu, ya masalah ekonomi, ada masalah broken home dan sebagainya. Dan ini ada dua masalah yang Bapak hadapi, maka dicoba milih sendiri dulu mana yang lebih penting. Itu ketika mereka menyampaikan ini, ya berarti jenengan kan sudah milih seperti itu. Ya biasanya seperti itu. Kita sampaikan pilihannya apa, kemudian kita sampaikan juga keputusan panjenengan apa. Ambillah yang paling penting itu di keputusan jenengan. Itu kalau masalah personal. Kalau masalahnya masalah corporate ataupun bersama-sama, ya kita beri gambaran. Ini masalah penting semua, tapi yang lebih penting prioritasnya seperti ini dulu. Dan itu diharapkan ya harus bisa legowo bareng. Nah kami jumpai ya, contohnya ketika ada siswa ini dari keluarga yang broken ya, anak itu karena mungkin di rumah kurang perhatian, terkadang ketika di sekolah pun juga ada perilaku-perilaku yang kurang baik, termasuk terkadang karena rasa tidak puas terhadap orang tua, karena sesuatu hal yang mengganjal di hati anak itu, sehingga pelampiasan kadang di sekolah. Contohnya ketika anak itu sudah izin dari rumahnya, kemudian ternyata tidak sampai ke sekolah. Ketika orang tua kita panggil dari rumah, katanya berangkat, dan orang tuanya itu antara ibu dan bapaknya itu udah pisah nih. Yang ibunya kadang-kadang menyampaikan ke sekolah, pokoknya anak itu harus sekolah. Tapi di sini dilema yang kita hadapi, anak itu sering bolos. Ketika kita panggil anak itu, dan kalau di sekolah kan ada yang namanya tata tertib. Ya, kalau kita mau mengacu ke tata tertib normatifnya, gitu ya, anak itu kan mestinya sudah harus dikeluarkan. Tapi moral kita, ya, mana pengambilannya benar, dilema kita apa? Kalau anak itu keluar, pasti masalahnya akan bertambah. Anak itu tetap di sini, juga masalah di sekolah. Bisa jadi mempengaruhi yang lain. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah yang sudah kena A, berarti kita selidiki, kita identifikasi. Yang kedua, mengambil realitas foto. Oh iya, bukti-bukti nggih Pak. Bukti-bukti. Ini yang ketiga, kemudian dimusyawarahkan. Ya, seminggu sekali, sepekan sekali itu kan ada yang namanya koordinasi dengan guru dan karyawan seluruhnya. Itu kalau kita kan apel gitu ya. Itu setiap hari Jumat jam 1 sampai jam 2. Setelah sholat Jumat itu ada yang namanya koordinasi sekaligus pembinaan, dan kita untuk sarana curhat Bapak Ibu. Kita tanyai Bapak Ibu yang mengajar di kelas di mana anak tersebut berada, satu persatu dari Bapak Ibu guru menyampaikan permasalahannya. Itu ya langkah yang pertama. Nah dari itu kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, itu nanti kita bentuk tim. Jadi dari kesiswaan, ya, kewakasiswaan, ada BK, ada wali kelas. Kita koordinasi secara internal. Setelah itu tim ini akan mendatangi ke bapaknya dan ke ibunya untuk mencarikan solusi sehingga nanti ada titik temu, dan kemudian memberikan pendampingan ke anaknya.
Iya, betul. Yang ketiga mengambil musyawarah, baru kita putuskan. Itu sering mencoba ketika ada anak-anak yang bermasalah, ya terkadang saya ya itu secara pribadi mendekati. Kami ngomong-ngomong, kami dekati seperti anak sendiri ya. Demikian pula bapak ibu yang lain, karena ketika anak itu berkomunikasi dengan satu orang itu kan lebih senang, dia akan menyampaikan apa adanya. Beda ketika dihadapkan pada sekian banyak orang, itu kan nanti seolah-olah seperti dihakimi, itu akan beda. Makanya kita memberikan satu hal yang pendekatan humanis gitu. Jadi yang kita pandang dari bapak dan ibu itu memiliki rasa hati kasih sayang yang tinggi, tidak mudah pemarah, dan anak itu memang dengan yang bersangkutan sangat disenangikan. Biasanya orang itu kan macam-macam tipenya. Ada yang digandeni ataupun dimotivasi, diberi pengarahan, anteng menerima dengan baik ada. Ada yang grundel ada tapi diam. Ono sing yang paling kurang bagus itu celiliti itu. Celiliti itu sering koar-koar di luar. Padahal di sini udah terima sama koar-koar untuk mencari teman yang seakan-akan menyalahkan dari sebuah keputusan bersama itu. Ketika seperti tadi kembali ke permasalahan anak gitu. Tantangannya itu terkadang menurut saya Bu, jadi ada anak yang kebenciannya terhadap orang tua itu sangat luar biasa. Ini pernah kami mengundang orang tua anak ya dengan bapaknya ya. Itu kan broken itu. Jadi bapaknya dengan ibunya itu pisah. Ketika bapaknya kita undang di sini, anak itu ternyata kebenciannya terhadap bapaknya luar biasa, sehingga ketika disuruh menulis surat pernyataan saja, bapaknya yang suruh nulis. Ketika anak itu sudah tulis, aku orang ngerti jangan bapakku. Itu sebuah gambaran. Ini pernah yang kami ini ya sebuah itu tantangan. Nah kalau sudah seperti ini ya ini akhirnya apa? Anak itu adalah kita nyampaikan ke bapak. Tolonglah Pak tulis saja, nanti biar putrane kami yang mendekati gitu. Sifatnya sedentar. Kalau misalnya dipandang perlu banget segera diselesaikan ya kita panggil. Sekarang prioritas lagi. Ketika memang hanya sekedar butuh ucapan tok ya tidak perlu dimusyawarahkan, tidak perlu kita panggil lah. Seperti itu. Berarti sesuai dengan keadaan. Kami akan berjenjang ya. Jadi mencarakan permasalahan, kemudian baru kita ada koordinasi, kemudian kita merapatkan kira-kira langkah-langkah. Kan misalnya dalam bahasa itu ada plan 1, plan 2. Karena sesuatu itu mesti harus ada planning ya. Karena tidak mungkin satu kali penyelesaian itu selesai. Mungkin jalan ini tidak bisa, maka harus jalan yang seperti ini. Jadi ada jenjangnya. Jadi ada melalui koordinasi dulu, nanti ada koordinasi internal, kemudian ada pendekatan ya personal dulu, nanti setelah itu ada pemanggilan tadi ya. 3 orang tadi kan masalahnya ya, anak, ibu dan bapak. Jadi itu berjenjang. Kepala sekolah itu punya wakal. Oh iya, betul. Punya kakom. Itulah mereka-mereka yang kita andalkan untuk diambil keputusan bersama. Oh iya, betul. Itu. Karena mereka kan adalah tulang istilahnya pucuk pertama setelah kepala sekolah seperti itu. Tangan-tangannya gitu ya Pak. Seperti itu. Betul. Alhamdulillah kalau kita itu kan punya tim ya, yang artinya tim itu solid gitu. Jadi ketika ada permasalahan itu kita saling membackup. Kita saling membantu, kita saling memberikan informasi, misalnya aja tim ini nanti yang menghubungi bapaknya, tim ini yang menghubungi ibunya, tim ini yang pendekatan dengan anaknya. Pelajarannya tetap semangat, yang kedua sabar, ususnya harus panjang, karena masing-masing punya orang itu menghadapi 100 periode. 101 guru ya, gurunya dan 31 itu tidak mudah, punya sikap yang beda-beda ya. Harus sabar, harus sadar dan harus menerima. Kalau enggak kita jadi mangkal penyakitan Pak.
Betul. Yeah. Harus sabar betul Pak. Itu harus sabar, punya sabar dan bisa memberikan pengarahan yang baik. Kita berpegang pada sebuah pembelajaran kita ya. Proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul. Ya, bila kita ingin hasil yang baik, maka lalulah dengan proses yang baik dan benar. Itu ya. Itu yang harus kita lakukan. Maka Islam mengatakan Fama ya'mal misqolatan ya, fama ya'mal misqolatan syaraya, fama ya'mal maka kalau siapa berbuat berlaku ya, misqolatan ya, sekecil apapun suatu perbuatan baik maka akan memberi hasilnya. Fama ya'mal misqolatan syaraya, dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun dia akan menanggung